قاتل. أنا ما أعرف أنتم منو. احنا الزلمه اللي قتلنا كتالة عمك. باوع منيح، أتعلم بسرعة. ارفع ساعك لي فوق وخلي عينك لي فوق دايما. فريق اصوات نشوفكم تروحون وترجعون. Halo sahabat, kembali lagi bersama saya di Alfat Films dan kali ini saya akan mereview film berjudul Mosul. Mosul adalah film bergenre action drama yang diproduseri oleh sutradara film MCU yaitu The Russo Brothers. Tepatnya dia yang mensutradarai film Infinity War, Endgame dan lain-lain. Mungkin kalian dan saya sebenarnya ingin melihat keduanya berada di kursi sutradara untuk film ini karena filmnya bagus gitu kayak Avengers Infinity War. Tapi karena ada Russo Brothers pada saat itu masih mengerjakan film MCU yaitu Avengers Endgame, maka mereka berdua hanya bertindak sebagai produser saja dan kursi sutradara sekaligus penulis film ini jatuh kepada Matthew Michael Carnahan. Matthew sudah bekerja sama dengan The Russo Brothers dari film 21 Bridge yang dibintangi oleh aktor Chadwick Boseman yang telah meninggal. Di film ini dia bertindak sebagai penulis bersama dengan Adam Murphy. Kemudian dia juga yang nulis untuk film World War Z. Pasti banyak dari kalian yang tahu dan sudah nonton film bertema zombie ini karena kalau tidak salah sering ditayangkan juga di TV nasional. Jika dilihat dari track recordnya, baru kali ini Matthew bertindak sebagai sutradara dari suatu film. Tapi apakah film ini bagus atau tidak? Baiklah, untuk ceritanya sendiri diangkat dari sebuah tulisan di The New Yorker berjudul The Desperate Battle to Destroy ISIS yang ditulis oleh Luke Mogelson pada 30 Januari 2017. Filmnya sendiri bercerita tentang seorang pemuda bernama Kawa yang diperankan oleh Adam Besa yang baru saja masuk ke polisian. Suatu ketika, dia bersama pamannya melawan beberapa anggota ISIS dan terpojok. Untungnya tim SWAT Iraq yang dipimpin oleh Mayor Jasem tiba-tiba datang dan membantu keduanya. Kawa kemudian ikut membantu tim SWAT Irak untuk menyelesaikan misinya. Walau ini film Amerika dan dibuat oleh PH Amerika milik The Russo Brothers yaitu Akbo, tetapi bahasa yang digunakan dalam film ini menggunakan bahasa yang berada di Mosul yaitu bahasa Arab. Bahkan semua ensemble cast-nya berketurunan Arab, jadi pas untuk filmnya. Enggak tiba-tiba film di Arab, cerita di Arab, tapi pemerannya orang Amerika. Menurut saya film ini sangat cocok dirilis di masa-masa sekarang karena filmnya sendiri mengangkat tema terorisme yang di Indonesia dan di dunia masih hangat. Karena ini film action yang tembak-tembakan, haruslah bagian tersebut yang paling menonjol dan ya, bagian tembak-tembakan dalam film ini menegangkan dan believable. Seru melihat ISIS melawan SWAT Iraq di sini tembakan pakai AK-47, sniper dan senjata ringan hingga berat. Ada beberapa scene eksplisit juga di sini, jadi sudah pasti film ini bukan untuk anak kecil. Yang saya juga suka karena ceritanya di sini diungkap sedikit demi sedikit. Ketika film ini berjalan, semuanya tidak dijelaskan di awal atau tengah film, tetapi semua ditunjukkan sedikit dulu, kemudian nanti diperlihatkan lagi. Jadi kita makin penasaran sebenarnya tim ini mau ngapain. Walau sebenarnya agak ceritanya kayak kurang detak, ceritanya kurang gitu. Walaupun ini memang film action, jadi saya tidak begitu expect ceritanya bakalan terlalu deep. Dan semua yang semua tanda tanya di awal dan tengah akan terjawab nanti, dan saat terjawab kita jadi sadar kalau film ini is not all about shooting and killing, tapi ada value drama yang menyentuh di akhir dan itu bagus menurut saya. Kemudian motivasi dari para tokoh utama di sini memang ada yang bagus dan ada yang masih abu-abu yaitu soal balas dendam. Jadi bakal ada banyak gray area dalam film ini yang membuat kita bertanya-tanya di awal apakah karakter mereka memang orang baik atau bukan. Kemudian yang paling saya sukai juga adalah set tempat di film ini karena menurut saya bagus banget tempatnya, sangat seperti yang bisa kita lihat di berita-berita televisi Timur Tengah begitu. Believable lah. Saya tidak tahu apakah set ini dibuat di Amerika dan dicampur dengan CGI agar lebih real atau mereka benar-benar syuting di Timur Tengah, saya kurang tahu. Kalau ada yang tahu, klik. Kalau ada yang tahu, komen di bawah. Kemudian karakter-karakter utama juga cukup solid dari segi acting, jadi saat mereka mengalami suatu kejadian, kita bisa juga merasakan apa yang mereka rasakan. Yang paling saya sukai tentunya karakter Jasim dan Kawa. Jasim yang wataknya tegas, dingin, keren, tapi juga ternyata peduli. Karakter Hawa juga yang di awal masih lugu dan tak tahu apa-apa, kemudian menjadi lebih buas.
karakter development dari Kawa lumayan bikin kaget nanti. Apalagi ada bagian yang juga bikin kita bertanya-tanya siapa sebenarnya tokoh utama dalam film ini dan apa sebenarnya misi mereka, dan semuanya bisa terjawab di akhir kalau mereka ini memang satu tim yang punya masalahnya sendiri-sendiri tetapi sekarang punya satu tujuan dan misi yang sama, dan akhirnya mereka menentang realita apa yang ada demi misi tersebut berhasil. Maka dari itu saya ingatkan di awal sebelum nonton film ini harus hati-hati karena moral kompas Anda bisa jadi goyah dan bias ke hal yang mungkin tidak baik. Walau ini it's just a movie, so ini cuma film, jadi gak usah terlalu serius. Kalau buruk ya jangan diambil, kalau baik ya diambil gitu. Terakhir mungkin saya suka pas adegan barternya antara tim SWAT dan sekelompok orang di Mosul, itu menegangkan sekaligus lucu. Bahkan di scene tersebut salah satu yang bikin film ini jadi bagus, dan hampir semua adegan tembak-tembakannya bagus, apalagi pas ada granat terlempar ke karakter utama. Terakhir mungkin saya suka pas adegan barternya antara tim SWAT dan sekelompok orang di Mosul. Itu menegangkan sekaligus lucu. Bahkan di scene tersebut salah satu yang bikin film ini jadi bagus, dan hampir semua adegan tembak-tembakannya bagus. Apalagi pas ada granat terlempar ke karakter utama, itu wah ngilu loh rasanya, tapi seru juga at the same time. Saya akan kasih Mosul B karena adegan tembak-tembakan yang seru dan menegangkan, cast yang solid dan tema yang relate bagi kebanyakan orang, ditambah lagi drama yang walau tak banyak tapi cukup untuk bikin kita menaruh hati pada filmnya. Follow IG saya di Alfa Films, like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman grup kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Cut the beat.